Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa Kopista dan Coffee Lover, kali ini kita melihat kebun yang satu ini terletak di Cenggiring. Kita lihat walaupun banyak terjadi turun hujan dan cuaca ekstrim, namun tampak buahnya masih cukup lumayan dan sepertinya akan sama dengan tahun yang lalu, di mana dalam 1 hektar kebun ini dapat menghasilkan lebih dari 1,5 ton, bahkan mencapai 2 ton per hektar. Pada kebun yang lain di sekitar kebun ini terjadi banyak kerontokan. Hal ini tidak terjadi pada kebun ini karena sudah diantisipasi dengan pemupukan, pemangkasan, dan juga penyemprotan dari fungisida. Tampak terlihat buahnya yang masih cukup bagus, dengan hasil diperkirakan akan kurang lebih sama dengan tahun yang lalu, yaitu kurang lebih 1,5 ton per hektar. Pemupukan dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun dengan jumlah total sebanyak kurang lebih 5 kuintal yang terdiri dari urea, KCL, dan SP36. Pemupukan dilakukan 4 kali, yaitu pada saat bunga akan muncul dengan pupuk urea dan SP36 dengan jumlah dosis sebanyak 1 sak urea dan 1 sak SP36 per hektarnya. Kemudian pupuk yang kedua dilakukan 3 bulan kemudian atau bulan 8, di mana pada saat itu bunga-bunga yang terbentuk atau sudah bermekaran sudah membentuk bakal buah. Pada saat ini pupuk yang diberikan adalah urea dan KCL dengan perbandingan 1 sak urea dan juga 1 sak KCL. Pupuk yang ketiga diberikan 3 bulan kemudian atau pada bulan 11, yaitu dengan komposisi kurang lebih sama dengan pupuk pada bulan 8, yaitu urea plus KCL, 1 sak urea dan 1 sak KCL per hektar. Kemudian pada pupuk yang keempat dilakukan pada 3 bulan kemudian atau sekitar bulan 2, di mana pada saat ini pupuknya lengkap, yaitu urea, KCL, dan SP36, di mana setiap jenis diperlukan 1 sak setiap hektarnya. Pada saat bulan 2 biasanya umur buah kopi sudah memasuki masa tua, yaitu tinggal pengisian atau penyempurnaan dari buah kopi. Di samping itu juga telah mulai muncul bakal-bakal bunga yang akan menjadi bunga lilin. Oleh karena itu diperlukan pupuk secara lebih lengkap. Dengan demikian total jumlah pupuk adalah 4,5 kintal. Pemberian dengan 4 kali menurut pendapat kami akan lebih efisien dan efektif karena pemberian pupuk disesuaikan dengan fase-fase perkembangan tanaman dan buah kopi. Pupuk yang terdapat di pasaran pada saat ini merupakan pupuk-pupuk yang cepat larut, tidak seperti pada zaman dahulu di mana pupuk-pupuk sulit larut di air. Oleh karena itu, dengan cepatnya larut di air, maka pupuk akan mudah diserap oleh tanaman kopi. Pengaplikasian atau pemberian pupuk juga tidak harus menunggu hari hujan, karena setiap saat tanah-tanah di bawah kebun kopi sudah cukup lembab untuk melarutkan pupuk. Dengan cepat larutnya pupuk tentu saja akan mempercepat proses penyerapan pupuk oleh tanaman. Dan dengan pemberian yang secara berkala 4 kali atau 3 kali dalam setahun akan lebih baik dibandingkan dengan yang 2 kali ataupun 1 kali dalam 1 tahun. Pemupukan juga dilakukan dengan penyemprotan atau sprayer. Pupuk yang disemprotkan merupakan pupuk buah dan juga pupuk daun, di mana pada setiap hektar diperlukan berkisar antara 1 hingga 2 kg pupuk daun ataupun pupuk buah. Hal ini dilakukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman kopi dan juga perbaikan pada mutu-mutu buah, di mana
dengan pemberian pupuk bunga akan memperkuat buah menempel pada ranting-ranting pohon kopi. Penyemprotan pupuk buah dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada saat buah mulai membentuk sebesar biji lada dan kemudian pada saat buah menuju tahap tua atau buah degan. Dengan demikian, walaupun pemupukan pada kebun ini masih berkisar 4 hingga 5 kintal per hektar per tahun, sudah cukup nampak baik pengaruhnya terhadap tanaman kopi. Terlihat dari hijaunya daun dan juga buah-buah yang tidak seberapa rontok. Dibandingkan pada perkebunan-perkebunan kopi di sekitar kebun ini, banyak sekali terjadi kerontokan dan pembusukan bunga dan buah. Selain pupuk, juga disemprot dengan fungisida, di mana fungisida berfungsi untuk mencegah penyebaran jamur pada bunga, buah, dan ranting kopi. Penyemprotan fungisida biasanya kami lakukan dengan berbarengan penyemprotan pupuk buah ataupun pupuk daun. Dalam 1 tahun dapat dilakukan 3 hingga 4 kali penyemprotan fungisida, yaitu semenjak awal musim hujan hingga akhir musim hujan. Naungan juga di sebagian kebun ini sudah dibuang secara total, namun ada beberapa bagian dari kebun ini yang juga masih terdapat pohon naungannya. Terlihat jelas sekali pada tanaman kopi atau perkebunan kopi di kebun ini yang memakai naungan, tampak buahnya tidak lebih lebat dibandingkan tanaman kopi yang tidak memakai naungan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan sinar matahari dan kelembapan udara di sekitar kebun, di mana tanaman kopi tidak akan tahan terhadap kelembapan. Dan juga tanaman kopi sangat membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis. Kelembapan yang tinggi akan menyebabkan perkembangan jamur dan hama penyakit tanaman yang jauh lebih pesat dibandingkan dengan kebun yang tidak lembab. Selain pengurangan naungan, kebun ini juga dilakukan pemangkasan pada setiap akhir musim panen. Dengan demikian, ranting-ranting tua atau ranting-ranting yang telah berbuah lebih dari 1 kali ataupun lebih dari 2 kali akan dibuang. Pemangkasan dilakukan untuk memicu pertumbuhan ranting-ranting yang baru. Ranting-ranting yang baru pada tanaman kopi robusta sangat dibutuhkan sebagai pengganti ranting-ranting yang telah berbuah. Sebab ranting-ranting yang telah berbuah pada tempat yang sama tidak akan tumbuh buah kembali dan juga produktivitasnya akan jauh lebih menurun. Dengan adanya ranting baru, maka ranting-ranting akan berbuah dengan maksimal. Ranting-ranting yang baru tentu saja akan jauh lebih produktif dibandingkan dengan ranting-ranting yang telah tua. Sisa-sisa pemangkasan merupakan pupuk alami bagi tanaman kopi ini, di mana pada bawah-bawah kebun kopi terlihat banyak kompos-kompos yang merupakan hasil pembusukan dari daun dan ranting kopi, dan juga merupakan gulma-gulma yang membusuk. Baik para kopista, para pemirsa, dan juga coffee lover, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi para petani kopi se-Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.